Kita akan benar-benar membahas tentang bagaimana memahami keajaiban dan menjalankan keajaiban itu. Yuk, kita akan mulai dengan perjalanan hidup kita. Perhatikan baik-baik. Sebuah perjalanan hidup yang luar biasa, kita akan coba mulai di cara berpikir kita. Ayah dan bunda, sebelum saya on-kan video ini, coba perhatikan baik-baik. Bagaimana perjalanan hidup dan posisi kita sekarang di mana? Kita mulai dari sini. Ini masa kecil kita dulu, balita. Masya Allah. Ini sudah kita lewati. Sudah selesai. Masa-masa kecil kita. Masa bahagia ketika SD. Bermain. Masa-masa remaja. SMP. SMA. Masa-masa kuliah dulu. Mencari ilmu di perguruan tinggi terbaik ataupun di universitas kehidupan. Bekerja, profesional, dan setelah itu masa pensiun, masa tua, masa renta, dan kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya bertanya, yang hadir di sini di titik mana? Oke, coba ditulis. Balita sudah jelas juga, SMP sudah lewat, SMA lewat. Apakah ada yang masih kuliah? Atau titik profesional, bekerja? Atau sudah masa pensiun? Coba kita lihat. Di mana posisi teman-teman saat ini? Masa kerja, Masya Allah. Masa kuliah, ada yang kuliah ya, Mama Radila, keren. Kerja, masa pensiun, Umi Eha, kerja, Masya Allah. Masa kuliah dan kerja, wah, keren, keren. Ya, sebagian besar yang di sini di titik masa kerja. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa? Nah, perhatikan baik-baik. Mengapa kita harus sehat? Coba dijawab di chat room. Mengapa sih kita harus sehat? Mengapa harus sehat? Coba dijawab. Mengapa? Ayo. Mengapa kita harus sehat? Posisi sehat itu untuk apa? Di mana? Kenapa sedemikian penting? Masya Allah. Nah, harus proaktif ya. Itu menunjukkan bahwa kita sedang fokus. Ya, biar bisa beraktivitas, biar bisa bekerja, biar bisa melayani, biar bisa produktif, agar maksimal ibadah, biar bisa beraktivitas, bisa berbakti pada orang tua supaya menjalani hidup lebih baik. Ya, mengapa kita mesti sehat, bisa berbagi, menjalani kehidupan, beribadah dengan baik, bisa merasakan hidup lebih baik? Ya, jawaban dari sahabat sekalian benar. Jawaban ini adalah jawaban yang benar kita rasakan. Ternyata satu kesimpulan, mengapa kita harus sehat? Coba, sehat kadang-kadang memang bukan segala-galanya ya, tapi segala-galanya susah kalau nggak sehat. Jadi makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya, aktivitas terhambat. Ternyata kata kunci adalah mengapa kita harus sehat? Ternyata dengan sehat kita menjadi pribadi yang nikmat dalam menjalani ibadah. Itu kuncinya. Ternyata kunci dari menikmati ibadah adalah sehat. Ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa. Berbakti orang tua juga ibadah. Bekerja juga ibadah. Bahkan hari ini teman-teman mengikuti Zoom juga ibadah. Nah, sekarang berikutnya. Mengapa kita harus memiliki kelapangan rizki, kaya raya? Yuk, coba dijawab. Mengapa sih kita harus berkecukupan finansial? Mengapa kita semestinya
mendapati kehidupan kita itu berkelimpahan? Ayo, silakan dijawab. Bisa sedekah, bagus. Hafid, bisa nikmat untuk berbagi. Supaya bisa berbagi, supaya bisa berzakat, Bu Hamidah. Untuk melaksanakan wajiban muslim yang baik, bisa maksimal ibadah, bisa umroh, bisa haji. Berbagi bermanfaat. Masya Allah. Ya, jawaban-jawaban ini jawaban-jawaban yang keren. Mengapa kita semestinya berkelimpahan? Tapi ada hal yang selama ini kita kurang fokuskan ya. Mengapa sih kita harus berkelimpahan rezeki? Selain kita bisa berbagi, selain kita bisa memberi, selain kita bisa bersedekah, ternyata ada yang kita lupakan. Orang yang bisa berbagi, satu, orang yang berkelimpahan, orang yang bisa memberi, orang yang bisa memudahkan orang lain, orang yang bisa membahagiakan orang tua, orang yang bisa meringankan beban orang lain. Ternyata kata kunci adalah dengan berkelimpahan harta, kita lebih mudah untuk mempengaruhi orang lain. Kita lebih mudah untuk berdakwah pada orang lain. Kita lebih mudah untuk memberikan kebaikan-kebaikan, baik saran, nasihat, dan didengar. Karenanya dengan berkelebihan harta, selain kita memudahkan orang lain, kita bisa berbagi, kita bisa memberi, kita bisa berkontribusi, ternyata kita lebih mudah untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Baik. Nah, bahagia. Ada nggak orang yang sehat, kaya raya, tapi tidak bahagia? Kira-kira menurut Anda bahagia itu apa sih? Bahagia itu apa sih? Coba. Ada benar. Ada yang kaya raya, duitnya banyak, sehat tubuhnya, tapi kurang bahagia. Nah, menurut Anda, saya tanya nih, bahagia itu apa? Ini dasar dulu sebelum kita masuk ke materi utama. Nih ya, hidupnya tenang. Tuh, menikmati yang Allah kasihkan sama kita, bahagia. Tenangan lahir batin, Masya Allah, Bu Hamidah. Kita senang dengan dan puas, syukur, menikmati iman, mencintai Allah, Rasul dan keluarga, mensyukuri, ya, bahagia. Nah, kita coba lihat ya sekarang ya, polanya ya. Ada sukses, ada bahagia, ada mulia. Dengarkan baik-baik ya. Sukses adalah ketika kita mampu mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sukses. Jadi orang menginginkan memiliki harta dan dia dapat harta. Itu bisa dikatakan sukses. Orang kuliah pengen mendapatkan indeks prestasi di atas 3,5 dan dia dapat, itu sukses. Nah, sukses adalah ketika kita mampu mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sukses. Nah, bahagia adalah ketika kita mampu menikmati apa yang kita dapatkan. Jadi, ternyata tidak semua orang sukses itu bahagia kalau tidak bisa menikmati. Karenanya orang yang sehat, kemudian bisa menikmati apa yang dikarenakan oleh Allah, itu bahagia. Nah, itu bahagia. Betul, seimbang ruhiyah jasadiah juga bahagia. Bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Dan mulia, nah ini target kita ini. Mulia bersama dengan orang tua, mulia bersama Islam. Mulia. Mulia adalah ketika kita memberi kemanfaatan dari apa yang kita dapat dan kita rasakan. Itu mulia. Makanya bahagia itu juga penting. Bisa menikmati. Mulia adalah bisa berbagi, bisa memberi, bisa berkontribusi atas apa yang kita dapatkan. Makanya tidak semua orang yang sukses itu bahagia. Tidak semua orang sukses dan bahagia itu mulia. Baik, sahabat sekalian. Yuk, hari ini dari outcome yang kita harapkan pertemuan yang luar biasa ini adalah bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang sehat, Masya Allah, kaya, itu adalah bahagia juga, sukses, bahagia, tapi juga kita mendapatkan kemuliaan bersama ridho orang tua kita. Baik, sahabatku sekalian. Sekarang kita akan coba langsung
ke materi inti kita. Sehingga nanti silahkan siapkan catatan, siapkan pertanyaan, dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama diskusi di grup. Jadi yang hari ini belum masuk grup Ortoku Surgaku, diklik saja Ortoku Surgaku yang beredar ataupun yang Anda terima. Sehingga mendapatkan informasi-informasi setiap hari ada kajian Senin dan Jumat terkait materi-materi yang luar biasa, dan ini diberikan oleh orang-orang yang luar biasa. Baik, kita mulai dengan pilihan hidup. Ada 3 pilihan hidup yang mesti kita rasakan, dan setiap orang pasti merasakan pilihan-pilihan ini. Yang pertama adalah tegang. Yang kedua adalah senang. Dan yang ketiga adalah tenang. Tegang, senang, tenang. Coba. Setiap Anda pasti pernah merasakan tegang. Orang sebelum ujian, tegang. Ketika menyelesaikan ujian, senang. Setelah lulus, tenang. Orang sebelum nikah, merasa tegang. Aduh, gimana nih? Setelah menikah, senang. Menghadapi kehidupan keluarga, tegang lagi. Bisa langsung ke senang, bisa tenang. Jadi, ternyata 3 hal ini selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita boleh merespon bagaimana respon kita, tegang, senang, atau tenang. Pilihan ini adalah pilihan yang harus kita latih secara cerdas. Ada orang yang ketika diberikan sakit, dia tegangnya luar biasa. Namun ada orang yang justru karena sakit itu, dia merasakan rasa senang. Kenapa? Operasinya berhasil. Dokter mengatakan sudah ada perbaikan. Kemudian keluarga mengatakan, alhamdulillah biaya sudah tercover. Nah, itu ada rasa senang itu. Dan setelah yang sakit sembuh, dibawa pulang ke rumah, jadi tenang. Jadi ternyata tegang, senang, tenang, ini adalah warna yang senantiasa ada dan hadir dalam kehidupan kita. Namun, porsinya yang beda-beda. Porsi ketegangan saya dengan ketegangan ayah bunda beda. Begitu juga rasa senang, rasa tenang yang Anda, Bapak dan Ibu alami beda dengan yang saya rasakan. Hari ini kita belajar bagaimana kita mampu memperbesar kapasitas kita untuk lebih tenang, mutmainnah. Dan tenang ini bisa jadi menghadirkan rasa bahagia, rasa senang, dan meminimalisir rasa tegang. Baik, mengapa tegang? Kalau kita belajar ilmu fisika, P sama dengan F per A. P itu pressure, F itu force, gaya, A itu area, kapasitas. Jadi, rumus sunatullah ini, orang yang tegang, orang yang hidupnya sedemikian tegang, itu ternyata sebanding lurus dengan F, yaitu gaya. Sebanding terbalik dengan A, yaitu kapasitas atau area. Artinya adalah, orang yang tegang biasanya orang yang terlalu banyak gaya dibanding dengan kemampuan. Seperti itu. Sebagai ilustrasi seperti ini. Garam segenggam yang saya masukkan ke segelas air pasti asin. Garam segenggam yang saya masukkan ke Danau Toba tidak asin. Padahal sama-sama satu genggam garam. Apa yang membedakan? Yang membedakan bukan garamnya. Garam ini ilustrasi dari masalah. Sama masalahnya. Tapi kenapa yang satu asin, yang satu tetap tawar? Jawabannya adalah kapasitas yang membedakan. Air yang ada di gelas dengan air yang ada di danau beda jumlahnya. Kenapa sama-sama hujan? Yang satu hanya mendapatkan segelas air, yang satu mendapatkan sedanau air? Jawabannya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kapasitas. Nah, kapasitas inilah yang harus kita perbesar, yang menjadikan ketegangan semakin kecil, kesenangan dan ketenangan semakin melebar. Jadi, kesimpulan awal ini adalah semakin besar kapasitas kita,
semakin kita mampu mengelola emosi dan masalah kita. Semakin kecil kapasitas kita, semakin banyak stres dan ketegangan yang kita terima. Artinya pada pagi hari ini kita belajar fokus bagaimana memperbesar kapasitas untuk pantas. Coba lihat ini. Kenapa truk ini sedemikian justru tidak bisa berjalan? Terlalu besar pasak daripada tiang, terlalu besar gaya daripada kemampuan, terlalu banyak beban. Nah, itu. Seperti ini juga. Coba kalau Anda ke puncak, naik motor atau mobil, lihat di depan Anda ada mobil yang goyang-goyang seperti ini, pasti kita ikut tegang. Kenapa? Di depan kita terlalu banyak gaya daripada kapasitas. Nah, jadi orang-orang yang tegang sebenarnya adalah orang-orang yang belum mampu untuk memahami ternyata gayanya terlalu besar dibanding kemampuan. Sudah tahu gajinya 5 juta, ngangsur rumahnya 3 juta, ngangsur motornya 500 ribu, ada hutang 500 ribu, tinggal 1 juta 1 bulan, dan akhirnya tegang. Nah, kayak gitu. Mengapa senang? Senang itu ternyata seimbang. Ketika butuh ada. Ketika anak sakit bisa bayar. Ketika pas ada sesuatu yang harus dipenuhi, alhamdulillah ada. Senang, seimbang aja. Ketika pas ujian bisa mengerjakan, senang. Ingin bertemu dengan anak, ketemu, senang. Bisa bersama dengan orang tua, bersalaman, melihat orang tua, senang. Nah, namun kita masuk ke kategori yang terakhir nih, tenang. Kenapa tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ternyata tenang itu ketika kapasitas kita lebih besar daripada ujian-ujian kita. Jadi ada temen nih punya hutang 100 juta. Tenang. Ada teman punya hutang 15 juta. Tegang. Mengapa yang 100 juta kok lebih tenang? Karena dia punya aset 1,5 miliar. Tenang dia. Yang hutang 15 juta kenapa tegang? Karena dia tidak punya aset senilai yang lebih besar daripada hutangnya. Pasti tegang. Kita lihat ini. Perhatikan baik-baik. Ini contoh orang yang mampu melawan ketegangan menjadi ketenangan. Nah, lihat ya. Nah, perhatikan ini ya. Saya akan jelaskan ini dulu. Kenapa kok saya harus jelaskan titik detail ini? Karena sebagian besar kita adalah orang-orang yang kadang-kadang pengen senang dulu baru tenang. Padahal bisa lompat tuh dari tegang ke tenang. Contohnya si bapak ini. Dia membawa tabung sholat subuh di soft pertama. Tabung oksigen. Dia adalah sosok yang mampu merubah tegang semestinya, tapi menjadi tenang. Mengapa bisa seperti itu? Karena kapasitas dia lebih besar dari masalahnya. Untuk menjadi orang-orang yang tenang, tentu kita perlu memahami sehat. Nah, sehat itu sendiri bukan tidak adanya rasa sakit, bukan. Sebenarnya dalam tubuh Anda pun ada potensi sakit. Ada virus di sana, ada bakteri di sana, ada protozoa di sana. Ada hal-hal yang semestinya ketika ditimpakan di orang tertentu bisa jadi sakit. Mengapa kok Anda tetap sehat? Jawabannya yang tadi, kapasitas kita untuk menikmati hidup yang sehat jauh lebih besar daripada kapasitas virus-virus dan bakteri yang menjadi penyebab sakit itu. Itulah kenapa ketika saya belajar tentang makna sehat, sehat itu bukan berarti tubuh kita tidak ada potensi sakit. Bukan berarti nggak ada bakteri, bukan berarti nggak ada virus. Tapi kapasitas kita seperti danau tadi, tidak menjadikan garam satu genggam menjadi asin. Coba kalau dikasih ke segelas air, pasti asin. Karenanya, yuk kita belajar. Mengapa sih kok orang bisa sakit? Coba perhatikan baik-baik ya. Sebagian besar penyebab sakit itu ternyata adalah stres.
Sebagian stres itu ternyata menjadi trigger. Bahkan dalam sebuah penelitian, trigger dari sakit itu 85% itu kronis emosional stres. Lifestyle itu 5%. Nutrisi 5%. Toksin 5%. Jadi kalau Anda pahami, orang-orang yang sakit sebagian besar itu bukan karena virus, bakteri, gaya hidup maupun makanan yang dimakan saja, tapi sebagian besar adalah dipantik triggernya oleh kronis emosional stres. Pertanyaannya adalah, ketika kita stres, itu apa yang sebenarnya jadi pemantik? Kepanikan adalah separuh sakit dan ketenangan adalah separuh obat, kata Ibnu Sina, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Jadi, sahabat sekalian, akang teteh, ayah bunda, orang-orang yang tenang, orang-orang yang benar-benar mampu merespon dengan cerdas, itu sudah sebagian dari kesembuhan. Dan orang-orang yang senantiasa tegang tadi, panik, stres, makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu dua kunci pertama yang kita ketika berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, galau, hazan, sedih. Jadi benar, sebagaimana dikatakan Rasulullah, sebagian besar penyebab sedih tadi itu ternyata stres, sebagian penyebab stres adalah sedih. Stres disebabkan oleh sedih. Hazan tadi. Hami wal hazan. Galau dan sedih. Dan penyebab sebagian besar sedih adalah kehilangan. Jadi orang-orang yang sebagian besar saya temui, kenapa dia sedih? Karena dia merasa kehilangan. Dia kehilangan apa yang dia punyai. Dan orang-orang yang merasa kehilangan, penyebab merasa kehilangan itu ternyata adalah perasaan memiliki. Itulah kenapa tukang parkir tidak merasa kehilangan. Karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Nah gitu. Orang yang sedih karena kehilangan, kehilangan ternyata karena merasa memiliki. Kesimpulannya apa? Semakin besar perasaan kita memiliki, maka semakin besar peluang tidak tenang atau peluang stres, peluang tegang yang menyebabkan sakit. Tadi trigger. Trigger sakit 85% adalah ketegangan atau stres. Baik, ayah bunda, bapak ibu dan dirahmati Allah, bersiaplah untuk membuka pikiran. Pendahuluan yang saya sampaikan, yang paham ketik paham, yang bisa memahami ketik paham. Ya, saya jadi paham Pak Aris. Ternyata selama ini saya baru ngerti, sakit itu sebagian besar karena stres. Stres itu karena merasa sedih. Sedih itu karena merasa kehilangan. Kehilangan karena merasa memiliki. Jadi kalau saya tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi, berarti saya berkurang stres saya. Dapat ilmu baru ya, pagi hari ini ya. Jadi semakin besar merasa memiliki, semakin besar akan punya peluang kehilangan. Baik, keren, keren. Masya Allah, ini komentarnya keren-keren nih. Paham, Alhamdulillah, Pak Yayan. Baik, kita akan bahas di berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang kita akan belajar tentang pola sehat agar sembuh dari sakit. Sebelum kita berkelimpahan harta, kaya raya, kita belajar tuh pola sehat dulu. Karena pola sehat ini bagian dari prasyarat untuk mendapatkan kekayaan. Tuh, pola sehat agar sembuh dari sakit fisik maupun psikis. Kita belajar ya. Yang pertama, teman-teman, setelah saya coba mempelajari, berjalan, bertemu, dan kemudian mempraktekkan dan membuat formulasi, maka pola sehat itu ternyata kita harus ngakui. Jadi kita ngaku. Ngaku apa? Belajar dari Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi akui saja bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kezoliman diri kita sendiri, karena kesalahan kita. Ya Allah, saya zolim. Ya Allah, saya ngaku salah. Saya ngaku sakitnya saya karena ketidakmampuan saya menjaga emosi, menjaga nutrisi, menjaga istirahat, menjaga amanahmu. Akui aja. Jangan mencari kesalahan dari pihak orang lain. Ini gara-gara makanan kemarin nih. Ini gara-gara si itu nih. Ini gara-gara stres saya, gara-gara dia. Jadi akui saja. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Jadi ternyata ngaku dulu. Saya ngaku salah, titik. Saya ngaku zolim. Itu pelajaran dari Nabi Adam. Jadi kalaupun hari ini Anda kurang sehat, kurang ilmu, kurang rejeki atau finansial, kurang bergaul, kurang wawasan, akui ini salah saya. Oke, itu poin yang pertama. Setelah Anda mampu mengakui, itu lebih mudah untuk dinasehati. Setelah Anda mengakui, lebih mudah untuk diisi. Karena kita terbuka nih sudah. Setelah Anda mengakui, maka Anda semestinya masuk ke yang kedua. Menerima. Ya Allah, saya menerima konsekuensi dari ketidakbaikan, dari keburukan, dari pola-pola salah. Saya menerima konsekuensi dari kezoliman saya. Jadi gitu. Terima dulu. Mengapa harus menerima? Orang yang sepenuhnya menerima lebih mudah untuk melepas. Coba ya. Sekarang kita langsung belajar nih. Perhatikan teman-teman ya. Bagaimana saya bisa melepaskan sesuatu yang saya tidak bisa terima? Logikanya begitu. Bagaimana Anda bisa meletakkan gelas yang belum pernah Anda terima? Bagaimana orang pernah bercerai, lewong dia nikah aja belum? Makanya nikah itu kan kobil tuh. Saya terima nikahnya. Bagaimana Mas Hafid bisa melepaskan pekerjaan? Misalnya, wong menerima pekerjaan aja belum? Nah kayak gitu. Bagaimana kita bisa melepaskan sakit yang kita rasakan kalau kita belum menerima sakit itu? Terima dulu. Ya Allah, saya terima ketidaknyamanan ini. Hamba terima sakit ini. Hamba menerima sepenuhnya ujianmu ini. Jadi, akui bahwa bagian dari kezaliman kita yang menyebabkan sakit, keterpurukan, kemiskinan, ketidakbaikan yang kita alami. Akui dulu. Yang kedua, terima. Ya Allah, hamba terima kondisi ini. Hamba menerima. Nah, itu. Itu poin yang kedua. Saya menerima ya Allah. Hamba menerima konsekuensi dari kezoliman hamba. Nah, setelah kita menerima, nih, menerima konsekuensi, baru kita melepaskan. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau kita lepaskan. Makanya di Kampung Ekopreneur nanti ada Kampung Hening. Nah, itu Bunda Sofi nanti yang akan banyak berkiprah di sana. Bagaimana Anda bisa melepaskan sampah-sampah emosi? Bagaimana kita bisa healing? Bagaimana kita melepaskan trauma? Bagaimana kita melepaskan anxiety, fobia, ketidaknyamanan dari aktivitas masa lalu? Ada orang yang benci, dendam, sebel, dan itu mempengaruhi kondisi ekonomi maupun fisik. Setelah kita mengakui, menerima, maka kita melepaskan. Ya Allah, hamba melepaskan ketakutan-ketakutan hamba, kekhawatiran hamba, kebencian hamba, dendam hamba, sakit hati. Hamba memaafkan ya Allah. Nah ini insya Allah teman-teman semua nanti yang ada di sini, alhamdulillah atas doa dari teman-teman, sekarang sedang dibangun ya masjid di Kampung Ekopreneur. Insya Allah aktivitasnya sudah mulai segera kita akan jalankan. Ramadan
insya Allah sudah ada aktivitas di kampung Ekopreneur. Dan terima kasih teman-teman yang sudah memberikan wakafnya, infaknya. Setiap langkah-langkah para penuntut ilmu di kampung Ekopreneur, ada Tatfipreneur, ada kampung hening di sana, ada kampung niaga di sana. Insya Allah teman-teman mendapatkan pahala mengalir abadan-abadan ila yaumil kiamah sampai kemanfaatannya itu tetap ada. Melepaskan, saya ulangi lagi nih. Lepaskan semua ketakutan, Masya Allah. Kekhawatiran, kebencian, dendam, sakit hati maafkan. Teorinya gampang, iya betul. Karena itu perlu belajar. Insya Allah dalam waktu-waktu ke depan, kita fokuskan nanti ada materi tentang bagaimana kita bisa melepaskan. Insya Allah nanti saya, Bunda Sofi, dan teman-teman di Kampung Ikanpreneur akan membersamai Anda semua untuk bisa melepaskan ini. Ini teorinya dulu nih. Tapi nanti kita praktekkan sedikit pada sesi ini. Kemudian berikutnya, yang keempat, baru pasrah. Ya Allah, hamba pasrah kepadamu. Hamba serahkan sepenuhnya kepadamu. Hamba ridho, hamba ikhlas. Nah, setelah Anda pasrah kepada Allah, ya Allah, hamba pasrah sepenuhnya kepadamu atas apapun keputusanmu. Hamba sepenuhnya tunduk kepadamu, ya Allah. Temani hamba, ya Allah. Titip diri hamba, ya Allah. Fitrahkan hamba, ya Allah. Sembuhkan hamba, ya Allah. Amin. Nah, ini. Jadi, teman-teman, sekarang sebelum kita masuk ke pola kaya, kita terapi bersama-sama terlebih dahulu, ya. Tempat jam 6 lebih 10 atau 11 ini, kita praktek. Sahabat yang hadir di sini, ayah bunda, akang teteh, tentukan satu ketidaknyamanan Anda. Boleh fisik, boleh psikis. Oke? Boleh fisik, boleh psikis. Sudah? Tentukan. Bisa jadi fisik, kepala saya pusing, perut saya tidak nyaman, dada saya tertekan. Oke, silakan. Tentukan sekarang. Fisik boleh, psikis boleh. Oke? Sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana melakukan terapi diri kita. Kita praktek. Yuk kita praktek dulu ya. Jadi sebelum kita belajar kaya, dalamnya dibersihin dulu. Wadahnya diperluas dulu. Oke, sudah. Sudah semua ya? Oke, sekarang coba ayah bunda letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Dada seperti ini. Udah, letakin aja. Nah, sudah. Sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata. Dengarkan saya. Oke? Sekarang kita mulai lakukan terapi. Ikuti kata-kata saya di hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mengakui apapun yang hamba alami, sakit apapun yang hamba derita, kejadian apapun yang menimpa hamba, adalah izinmu, adalah kehendakmu. Ya Allah, hamba mengakui semua ini karena kezaliman hamba. Karena ketidakmampuan hamba menjaga amanahmu. Kurang seimbang menjaga emosi. Kurang seimbang mengatur nutrisi. Kurang seimbang memanage waktu. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minnal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, hamba ngaku salah. Hamba ngaku zalim. Banyak maksiat yang hamba lakukan. Hamba ngaku salah. Hamba ngaku zalim. Banyak ketidakbaikan, kezaliman yang hamba kerjakan. Sudah? Ngaku dulu. Ngaku dulu. Sekarang berikutnya ikuti kata-kata saya. Rasakan. Ya Allah, hamba menerima
konsekuensi dari kezaliman hamba. Hamba menerima, sebutkan sakit yang Anda rasakan. Hamba menerima ya Allah sakit kepala hamba yang terasa pusing karena apa? Ya Allah hamba menerima ya Allah kondisi psikis hamba yang ini. Terima dulu. Sebutkan aja, sebutkan dengan tenang, sebutkan. Terima dulu. Terima konsekuensi dari kezaliman yang pernah kita rasakan. Terima. 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 Benar-benar tunduk, patuh, ngaku salah, dan nerima. Terima aja. Jangan pakai tapi. Terima aja tanpa syarat. Saya menerima ya Allah kanker yang hamba derita hari ini. Saya menerima ya Allah GERD yang hamba derita saat ini. Hamba menerima ya Allah kondisi terpuruknya ekonomi yang hamba rasakan hari ini. Pokoknya katakan aja. Udah? Setelah itu yuk kita bareng-bareng melepaskan. Ya Allah, hamba bersedia melepaskan ketidaknyamanan yang hamba rasakan hari ini. Hamba bersedia melepaskan, sebutkan apa yang ingin Anda lepaskan. Hamba bersedia melepaskan sakit, sebutkan sakit Anda. Hamba bersedia melepaskan ketidaknyamanan emosi hamba, sebutkan. Kebencian dengan tertentu, atau ketakutan dengan sesuatu, kegelisahan, sebutkan aja. Oke, sudah? Ya Allah, hamba bersedia memaafkan kondisi ini. Memaafkan orang-orang yang menzalimi hamba. Memaafkan orang-orang yang memfitnah hamba. Memaafkan orang-orang yang menipu hamba. Orang-orang yang merendahkan hamba. Orang-orang yang menjadikan kehidupan hamba terasa kurang seimbang, kurang nyaman. Hamba maafkan mereka ya Allah. Hamba maafkan ya Allah. Kalau Anda perlu sebutkan namanya. Hamba maafkan si fulan yang telah berhutang, lari dan tidak bertanggung jawab. Hamba maafkan fulana yang memfitnah hamba di belakang hamba. Hamba maafkan ya. Bersihkan semuanya. Bersihkan semua sampah-sampah yang ada dalam diri ayah bunda. Bersihkan. Terus. Hamba maafkan ya Allah anak-anak hamba yang lupa dengan hamba ketika hari ini masa passion hamba. Sebutin. Hamba maafkan ya Allah suami hamba yang kurang bertanggung jawab. Justru hamba harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Hamba maafkan ya Allah mertua hamba yang tidak merestui ataupun tidak merasa bahwa kehadiran hamba adalah kehadiran yang membuat ketenangan, bahkan dianggap sebagai benalu. Terus pokoknya lepaskan semuanya. Sudah? Maafkan semuanya. Sudah? Setelah setelah itu bilang kepada Allah, ya Allah, hamba bersedia sehat. Hamba bersedia untuk Engkau sembuhkan. Hamba bersedia untuk Engkau fitrahkan kembali. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sudah? Sekarang kita berterima kasih pada diri kita sendiri. Sebutkan nama masing-masing. Nama kecil boleh, nama panggilan boleh. Sebutkan aja. Aris, itu kalau saya. Dika, sebutkan. Lili, Habib. Seperti Anda berbicara dengan diri Anda yang kecil. Sebutkan. Sebutkan. Bilang. Bilang kepada diri Anda yang kecil itu. Diri Anda yang sangat Anda cinta itu. Bilang. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Sebutkan dengan tulus, dengan ikhlas. Anda berbicara dengan sosok yang paling dekat dengan Anda saat ini. Manusia yang paling dekat dengan Anda, yaitu diri Anda sendiri. Sebutkan namanya. Katakan, aku mencintaimu. Aku menyayangimu. Aku menghargaimu. Aku cinta sama kamu. Ungkapkan cinta yang tulus. Berikutnya sekarang, ucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Sebutkan nama Anda. Terima kasih Aris. Terima kasih Hafid. Terima kasih Dika. Terima kasih Uli.
Terima kasih Lili. Sebutkan aja. Ucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih sudah sabar membersamaiku. Terima kasih sudah sabar menemaniku. Terima kasih sudah sabar dalam suka duka bersamaku. Terima kasih tetap hadir di saat orang pergi. Terima kasih tetap membersamai di saat orang menjauh. Terima kasih ya. Coba peluk, peluk dia, peluk, peluk dengan penuh cinta dan kasih sayang. Peluk, peluk, ucapkan terima kasih dan bilang, maafkan aku ya. Minta maaf kepada diri sendiri. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Sudah membuatmu capek, lelah, sedih. Maafkan aku yang membuatmu kadang-kadang menderita. Maafkan aku membuatmu menahan sakit. Maafkan aku membuatmu tidak bahagia. Maafkan aku ya. Maafkan aku atas kezaliman-kezaliman yang aku lakukan padamu. Maafkan aku, dadaku, kakiku, kepalaku, sel-selku, organ-organku. Maafkan aku, kamu bekerja keras, saatnya istirahat harus lembur. Maafkan aku, saatnya tidur harus terjaga. Maafkan aku, saatnya bisa menikmati, tapi engkau tertahan dan tertunda. Maafkan aku. Sekarang katakan dengan tulus, aku menyesal sudah melakukan itu semua. Aku menyesal sudah melakukan itu semua. Maafkan aku menyesal. Aku nyesal. Aku siap memperbaiki. Aku nyesal. Terima kasih. Aku mencintaimu. Maafkan aku menyesal. Peluk, peluk, peluk dia. Peluk, peluk dia. Sehat ya. Sembuh ya. Sehat ya. Sembuh ya. Tenang ya. Terima kasih sudah menemaniku dari sejak kecil sampai hari ini. Terima kasih. Ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Coba tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk dada Anda itu. Aku bersamamu. Aku mencintaimu. Terima kasih. Maafkan aku. Aku menyesal. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan pelan-pelan. Katakan kepada Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas sehatku, atas ketenanganku, atas kebahagiaanku. Amin. Sudah, sekarang buka matanya. Sekarang ayo, siapa yang merasa lebih lega? Yuk, silakan sekarang. Tulis siapa yang merasakan lebih plong. Terus ceritakan aja apa yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan sekarang setelah kita lakukan terapi sehat bareng-bareng? Yuk, tenang, lega, alhamdulillah, Mas Hafid. Ayo, yang lain. Fisiknya gimana? Sakit fisiknya gimana? Jadi nangis, ya. Tenang banget, Mbak Anggita. Lega, Bu Afifah. Alhamdulillah, dada rasanya lega, Bu Mia. Masya Allah, benar-benar buat nangis tiba-tiba, Bu Konita. Lapang, Bu Isti. Plong nangis, Bu Elis. Alhamdulillah lebih lega, pinggang lebih rileks, Masya Allah. Lega dan nangis, Allah Akbar. Bahagia, semangat kembali, Putri. Alhamdulillah seger, alhamdulillah lega, alhamdulillah plong, alhamdulillah merasa lebih tenang. Masya Allah, lega, pastinya lebih tenang. Baik. Nah, ternyata kita belum masuk nih. Bagaimana hubungan orang tua dengan kita? Sehatkan tubuh dulu, sebutkan psikis dulu. Alhamdulillah, agak aneh. Sayang ke diri sendiri tanpa terasa air mata netes. Ya, emang aneh ya ngomong dengan diri sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke inti berikutnya. Setelah lapang, sakit kepala tidak terasa, kata Bu Neng, jiwa menjadi lebih lega. Terus gimana? Nah, ini. Masya Allah, Mas Adit. Dan yang luar biasa adalah, sekarang coba, setelah Anda merasakan ini, kezoliman kita terbanyak itu di mana? Tadi jarang yang ngaku. Kezoliman Anda dan saya selama ini ternyata lebih banyak di orang tua. Diri sendiri betul.
Diri sendiri cerdas. Tapi diri sendiri itu sendiri zolim memang sebagai tampungan dari kezoliman-kezoliman. Namun kalau dibuat sebuah peta, sebagian kezoliman itu kita sebagai peran sebagai anak. Seolah-olah cukup dengan hanya sekedar berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. No. Teman-teman, saya beritahu ya. 1 tahun yang lalu orang tua saya meninggal. Dan setiap kali saya pulang hari ini, ibu saya masih ada alhamdulillah. Ada penyesalan yang luar biasa. Ternyata sebanyak apapun uang yang kita punya tidak bisa mengembalikan waktu. Sebanyak apapun harta yang Anda miliki tidak akan bisa mengulang dan mengembalikan waktu. Karenanya hari ini yang punya orang tua yang bisa ngomong ya, minta maaf. Sebagaimana tadi kita minta maaf pada diri kita. Nggak perlu menunggu Idul Fitri, karena belum tentu Idul Fitri nanti orang tua kita masih ada. Ngomong aja. Bisa lewat telepon. Kalau bisa jangan pakai WA. Karena bahasa WA itu tergantung dari intonasi yang baca. Ya, langsung minta kepada Allah. Bilang pada orang tua langsung, Mak, gimana kabarnya? Pak, gimana kabarnya? Mereka pasti bilang, tumben. Iya, baru sadar. Coba deh. Kalau dekat, temui. Gimana kabarnya, Mak? Nih kan, Bu Elis, kalau sudah almarhum bagaimana? Dengan sedekah. Silaturahimnya dengan sedekah, dengan doa, dengan wakaf. Jangan melihat miliar, jutaan, apa yang kita punya. Sedekah subuh, sebagaimana tadi yang disarankan oleh Mas Adit. Itu diniatkan pada orang tua dan untuk keturunan kita, anak cucu kita. Jadi, coba sapa orang tua. Mak, gimana kabarnya? Ape le? Alhamdulillah. Mak, mohon maaf ya. Loh, kok kamu tiba-tiba minta maaf? Kamu kan nggak punya salah. Iya, saya banyak salah. Jarang silaturahim. Belum mampu memberi. Belum mampu meringankan beban. Belum bisa membayarkan hutang mama. Misalnya gitu. Belum bisa memudahkan urusan mama. Yo, tak ampuni, tak maafkan. Coba ngomong. Ngomong. Silaturahim. Jadi, lihat deh. Banyak keajaiban orang sehat itu karena orang tuanya ridho. Bahkan, ini kisah nyata nih. Ada orang yang bermasalah datang kepada saya. Dia menceritakan semua permasalahan sedemikian banyak. Kemudian saya bilang, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Sudah, Pak Aris, saya sholat. Saya berupaya meninggalkan maksiat, sudah. Oke? Sekarang yang kedua, bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Diam dia. Saya tanya, kapan terakhir kali engkau menyapa orang tuamu? Kapan terakhir kali engkau bersilaturahim dengannya? Kapan terakhir kali engkau menyentuh tangannya? Meminta doanya, mendoakan dia. Nangis dia. Pak Aris, saya memang punya masalah dengan orang tua. Ya. Terus, menunggu orang tua minta maaf gitu. Menunggu orang tua hadir kepadamu, menyentuh tanganmu langsung bilang maafin ibu ya, maafin ayah ya, gitu. Nangis dia. Anda yang harus minta maaf. Karena setetes air susu ibu tidak bisa menggantikan dunia ini. Gendongannya waktu itu, membersihkan kotoran Anda saat itu, tidak bisa menggantikan apapun yang Anda miliki hari ini. Pulang. Jangan menunggu lebaran. Pulang. Minta maaf. Minta maaf tanpa syarat. Rendahkan dirimu. Rendahkan hatimu. Coba. Temui orang tua. Minta maaf. Pokoknya masalah Anda ini insya Allah dibereskan oleh Allah. Minta maaf. Kalau orang tua sudah tidak ada, kita doakan. Kita berikan sedekah atas nama dia. Kita wakafkan sesuatu. 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta, 100 juta. Beri. Atas nama orang tua. Meskipun dia tidak tahu kalau kita mengatasnamakan atas nama dia. Sekarang, saatnya Anda semua yang ada di sini menyadari
Orang tua kalau dikatakan meninggal itu cuma pindah alam dari alam dunia ke alam barzah saat ini. Dan kita tetap memiliki hubungan sebagai seorang anak yang salah satunya idza mata ibnu adam in qata amalahu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmu yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan, anak berbakti yang memberikan kontribusi positif pada orang tua. Salah satunya adalah selain doa, bersedekah atau berwakaf atas nama dia. Nah, sekarang yang punya kesadaran saat ini, yang hatinya dilapangkan dengan kesadaran ini, yang tadi bertanya bagaimana berbakti pada orang tua, saya tantang Anda, termasuk saya juga. Tampilkan Mas Radit atau Mas Adit. Bagaimana kita bisa langsung aksi nyata? Yuk, tampilkan krisnya, tampilkan rekeningnya, screenshot ya, ataupun langsung aksi sekarang. Berapapun, saya mampu 200, 200. Saya mampu 25.000, 25.000. Dan khusus di atas namakan ayah ibu. Khusus di atas namakan orang tua, ayah ibu kita. Nah, saya juga ikut nih. Yuk, semuanya. Atas nama orang tua baik yang sudah meninggal atau yang masih ada. Minta kepada Allah, ya Allah, hamba zalim, ya Allah selama ini terlalu jauh demi orang tua saya. Dengan wakaf dan sedekah yang saya berikan pagi hari ini, ya Allah, mudahkan urusan ayahku, sembuhkan sakitnya, mudahkan urusan mamaku, bisnisnya lancarkan, misalnya gitu. Mudahkan hidupnya, ampuni dosanya. Jadi, sahabat sekalian ini tadi jawaban dari aksi nyata teman-teman sini yang hadir nih, Masya Allah. Nanti insya Allah juga dikasihkan di grup. Kenapa? Ini bagian dari aksi nyata. Sebutkan nama orang tua. Ya Allah, ini untuk ayahku yang bernama, ibuku yang bernama. Berikan kemudahan, ampuni dosanya. Masukkan ke surgamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kayak zaman tadi. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba bayangkan Allah yang menjadi itu. Kalau kita bersedekah berinfak di jalan Allah, satu biji ditanam 7 tangkai tumbuhnya, setiap tangkai 100 biji. Masya Allah, berkah untuk orang tua kita. Masya Allah. Baik, saya lanjut. Setelah kita praktek langsung dan merasa lega dan juga bersedekah pada orang tua, oke, cukup krisnya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ini nanti kita tanya jawab 632 nih. Sekarang bagaimana untuk kaya raya? Nah, sekarang langsung perhatikan saya. Saya sudah mempraktekkan untuk bagaimana berkelimpahan. Selain kita berdoa, jelas tuh di waktu-waktu mustajabah, ada beberapa rahasia yang bisa jadi Anda lakukan hari ini. Yang pertama adalah pastikan kalau Anda ingin berkelimpahan. Sebagaimana kata kayak Jamil kemarin itu, Babe Jamil, jadikan orang tua kita sebagaimana raja. Jadikan mereka merasa bahagia karena pernah melahirkan kita. Saya pernah menjalankan teknik ini. Kehidupan saya waktu itu belum segitu diberikan mapan. Tapi saya mengirimkan untuk orang tua. Entah sembako yang harus dibelikan oleh adik saya atau sedikit uang yang saya punya. Dan ketika kita sudah mampu memberi orang tua, ketika kita sudah mampu memberi, orang tua itu berpikir, anakku sudah bisa memberi, berarti hidupnya berkecukupan. Ridhollah fi ridhol waliden. Jadi kita lihat nih rumusnya. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Bagaimana orang tua kepada kita, itu keridhaan Allah. Artinya apa? Persepsi orang tua, zon orang tua. Ini kamadona abdi bi, kan Allah, aku berdasarkan persamaan hambaku kepadaku dan persangkaan orang tua kepada kita, itu menjadi keridhaan Allah untuk kita. Jangan menunggu Anda berlebih untuk berbagi dengan orang tua. Selain Anda tadi minta maaf, selain silaturahim, beri. Jangan menunggu momentum setahun sekali lebaran. Ya Allah, lama amat. Sekarang, akhir bulan, belum gajian, tiba-tiba Anda menitipkan pada adik Anda yang di kampung, tolong belikan mama 5 liter beras ya.
bilang titipan dari saya. Sudah, belikan yang terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Ada, walaupun memberikan minyak goreng 2 liter. Tidak perlu menunggu lebaran. Titip kepada adik yang di sana atau kakak Anda yang di sana. Nitip ya Mbak, tolong belikan minyak goreng 2 liter untuk tambahan masak mama. Mamanya lihat, ini minyak goreng dari siapa? Itu dari adik, tadi nitip. Jadi dengan adanya teknologi saat ini, tidak ada alasan Anda untuk pelit. Buat persepsi orang tuamu bahwa dirimu cukup. Meskipun aslinya masih banyak hutang. Justru inilah bagian dari sebuah titik proses membuka pintu langit. Bagaimana zon orang tua kita kepada kita adalah zon kita berkecukupan. Prasangka zon itu. Baik, cukup, sudah bisa berbagi, sudah bisa memberi. Nah, jadi kalau orang tua itu sudah bisa melihat kita sudah bisa memberi, Masya Allah. Jadi ketika saya praktekkan ini sejak tahun 2000, tidak satupun saya memberikan informasi tidak nyaman kepada orang tua terkait masalah ekonomi. No. Terkait masalah ekonomi, no. Jadi bahkan pun ketika tiba-tiba orang tua hadir ke Bogor waktu itu, karena saya di Bogor, rumah saya masih bambu, gedek ya. Kemudian di sebuah kampung, di sampingnya kuburan, belakangnya sumur, hanya ada kamar tamu, langsung kamar gitu. Itu tahun 2001 sampai 2003. Masya Allah, ayah saya kaget. Hidupmu gini amat, di kampung aja nggak ada yang seperti ini. Tapi saat itulah saya merasakan keriduan orang tua. Aku ridho. Proses ayah, proses. Saya bilang, proses. Yang luar biasa adalah, tenang kawan. Buat bagaimana orang tua kita sudah berprasangka baik terhadap ekonomi kita. Itu kunci yang pertama dulu. Jadi jangan sampai orang tua hari ini ketika ditanya, Pak, menurut Bapak, Kang Yayan itu gimana? Waduh, dia itu gimana ya? Nah gitu. Jangan sampai gitu. Menurut Bapak, Bu Siti Nurjanah gimana? Waduh, dia gimana ya? Agak banyak masalah sekarang nih. Bagaimana dengan Mas Hafid? Pak, menurut Mas, aduh, bagus dia. Alhamdulillah sudah bisa ngirim. Alhamdulillah sudah bisa membantu ponakan-ponakan. Wah, Mas Hafid bilang misalnya gini. Ponakannya misalnya di pesantren. Di pesantren. Eh, kemudian di pesantren ini per bulan mungkin 1 juta anggap saja itu. Nah, Mas Hafid bilang kepada orang tua, Insya Allah untuk ponakan yang pesantren saya kasih uang saku ya masing-masing satu orang 100.000. Tapi yang pesantren aja lo ya. 100.000, 100.000, 100.000. Nah di situ mamanya bilang, waduh kamu sekarang udah berkecukupan Hafid. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi bagaimana zon orang tua kita adalah zon yang positif pada Anda. Bisa dipahami di sini ya? Jadi jangan sampai orang tua itu kalau ditanya tentang kita itu, kita adalah orang tua yang menderita. Ya Allah ya Roh. Jadi kita adalah anak yang berkelimpahan. Itu dulu. Berarti kita membohongi? Enggak, itu namanya persepsi zon. Prasangka baik orang tua itu akan menjadikan doa yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan orang tua. Coba tanya kepada orang tua Anda yang hari ini masih ada. Punya hutang nggak dia? Punyakah dia hutang? Punya nggak dia hutang? Ternyata ada loh yang hutang di warung sebelah, bayarnya nunggu kiriman anak-anaknya. Nah, ada juga itu klien saya yang datang ke tempat terapi, kebetulan saya terapis, datang, bilang, tapi kalau mama saya hobinya ngutang gimana Ustadz? Maksudnya, iya, dia memang dikasih berapapun tetap aja hobinya ngutang. Ada yang sampai gitu. Ya, itu kasuistik ya. Tapi coba deh, tanggung hutang orang tua Anda, khususnya hutang beliau pribadi ya. Bukan hutang membelikan rumah anak yang lain dan anak bukan gitu. Ya, hutang kebutuhan pribadi dia. Karena dulu sakit, hutang. Karena belum ada makanan, hutang di tetangga sebelah atau warung sebelah. Tanggung hutang itu. Wahai orang-orang yang hari ini sudah bisa mengangsur mobil dan rumah. Dan masih melihat orang tuanya berhutang. Dan setiap hari memikirkan hutang itu sehingga tidak nikmat sholat dan ibadahnya. Sadarlah,
Tidak perlu Anda menunggu kakak dan adik Anda sadar. Anda yang sadar. Yuk, yuk, ringankan dia. Gimana kalau orang tuh nggak mau? Nggak mau dibayarkan hutang sama anaknya. Hmm, oke. Kalau orang tua nggak mau dibayarin hutang karena takut merepotkan, buatlah tabungan akhirat untuk beliau. Bisa sekarang, di saat mereka masih hidup, atau bahkan berwakaf atas namanya. Namun akan jauh lebih indah. Anda tahu nggak orang tua itu? Nggak mau itu kalimat dari mulutnya. Karena takut merepotkan anak. Tapi dia pun tetap bahagia kalau kita tiba-tiba hadir. Mak, Pak, Alhamdulillah hutang mama dan papa lunas. Pasti bahagia. Jadi kalau Anda tadi bilang orang tua nggak mau, no. Itu bukan nggak mau. Nggak tega. Nggak tega dengan anak. Takut ngerepotin anak. Jadi Anda secara nyata bayar hutangnya. Meskipun ngangsur. Sampai nanti ketika orang tua mau ngangsur, pihak yang menghutangi bilang, sudah lunas Pak. Nah, belum saya bayar kalau lunas sih. Sudah ada yang bayarin. Siapa? Anak Bapak. Betapa bahagianya orang tua Anda. Meskipun dia selalu bilang, nggak usah, kamu masih butuh, anakmu masih sekolah. Kami sembunyi-sembunyi bayar hutang. Setelah itu baru bilang, keren. Yo, Bu Seli. Kayak gitu. Nggak nunggu lama. Keren. Nah gitu. Beliau terharu kan? Beliau bersyukur kan? Nah itu Mbak Seli tadi tuh, testimoni di chat. Luar biasa kan? Orang tua itu memang nggak mau ngerepotin anak, ya kecuali orang tua tertentu mungkin dia yang menginginkan anak repot ya ada, tapi tidak banyak, tapi tetap kita menginginkan ridhonya. Yang pertama tadi adalah kita coba bersyukur dan membuat persepsi orang tua kita bahwa kita berkecukupan, kita mampu, kita insya Allah aman gitu ya. Jadi saya senang ya kalau anak saya tanya, gimana Fatih? Aman ayah, senang saya. Gimana tadi ujiannya? Aman, aman. Nah, sekarang anak kan gitu. Aman, aman. Kemarin gimana mabetnya? Aman. Nah, kayak gitu juga orang tua Anda. Ketika tanya, gimana nak ekonomimu? Alhamdulillah, Bu, Ayah, atas doanya aman. Ini ada berbagi untuk ayah dan ibu sedikit. Masya Allah, kamu sudah bisa memberi. Iya, Alhamdulillah. Hutang masih ada sebenarnya. Tapi aksi nyata. Yang pertama tadi itu, Anda benar-benar menjadikan persepsi orang tua kita bahagia karena kita membuat mereka raja dan ratu. Yang kedua, coba kalau mereka masih punya tanggungan hutang piutang, kita tanggung jawab. Jangan menunggu kakak, adik, ataupun orang di sekitarnya untuk menanggung ayah ibu Anda. Belum tentu mereka ikut Zoom ini, belum tentu mereka sadar. Yang ketiga, nah ini catat baik-baik. Titip doa melalui orang tua. Saya suka melakukan itu. Hal-hal yang sederhana. Saya bilang pada ibu saya, kalau ayah saya sudah almarhum, ketika masih ada, saya pun titip doa. Saya bilang, Mak, tolong doain ya. Doain saya bisa ziarah ke Tanah Suci, ke Makkah Madinah, sesering mungkin. Doain. Masya Allah, Anda tahu nggak? Doa orang tua yang tulus, itu kadang-kadang lebih manjur daripada doa kita yang ragu-ragu. Anda doa, Allahu Rabbi la ilaha illallah ya Allah, tahun ini umroh ya Allah, tahun ini umroh ya Allah. Langsung setelah doa, amin, langsung bilang, kayaknya susah deh. Memang duit dari mana? Kebutuhan masih banyak. Itu namanya cancel itu, mengcancel doa. Tapi kalau orang tua, itu tulus, nggak ada cancelnya. Makanya titip doa pada orang tua. Masya Allah, titip doa pada orang tua. Doa orang tua saya rasakan hari ini salah satunya adalah Allah mengizinkan saya atas doa dari orang tua, atas orang-orang soleh tentu saja yang lainnya. Allah memberikan kesempatan saya tahun 2025 lalu itu haji saya yang ke-12. Haji. Karena Allah mengizinkan saya menjadi pembimbing haji di Mahfirah Travel. Dan tahun ini insya Allah berangkat kembali. Karena Mahfirah kemarin sudah nelpon WA saya. Paris tahun ini membersamai jamaah ya. Masya Allah. Artinya adalah
Itu nyata doa orang tua yang terkabul. Haji itu Masya Allah, kalau haji plus itu 350 juta sampai 500 juta. Dan itu Allah kasih dari mulut siapa? Orang tua. Dari orang tua, kawan. Doa kita sering tercancel sendiri. Ya Allah, berangkatkan hamba ke tanah sucimu. Langsung kita bilang, ngimpi, tabungan nggak punya, kebutuhan masih banyak. Itu. Inilah salah satu keajaiban yang saya rasakan. Dan itu luar biasa loh. Masya Allah. Ridho Allah pada orang tua. Minta doa. Titip doa pada orang tua. Dia keramat hidup. Keramat hidup adalah orang tua. Jangan Anda justru minta doa pada kiai yang hubungan emosi dengan Anda juga belum tentu ada. Bisa, boleh, silahkan, nggak dilarang. Asalkan Anda tidak minta doa pada orang yang sudah meninggal. Nggak boleh. Datang ke orang tua sudah meninggal, ayah kan sekarang dekat dengan Allah, ya. Minta doakan saya, ya, nggak boleh. Udah selesai, udah terputus. Yang masih hidup. Dan kita tadi tuh, yang terakhir. Bagaimana keterikatan kaya raya atas ridho orang tua? Selain kita menjadikan dia raja, ratu, menanggung apa beban-beban dia hutang piutang, nitip doa. Yang ketiga, yang terakhir, muliakanlah. Jadikanlah harta Anda yang tidak abadi menjadi abadi atas nama orang tua dan Anda sekeluarga. Lewat mana? Wakaf, sedekah, wakaf terutama ya, terutama wakaf. Jadi kemarin ketika saya ikut kajian tentang wakaf, saya tertegun ya. Pertanyaan dari Ustadz begini, menurut Bapak dan Ibu, harta itu yang kita miliki abadi atau fana? Fana. Kira-kira itu sementara atau untuk selamanya? Sementara. Nah, gitu. Itu titipan punya Allah atau punya kita? Punya Allah. Nah, Ustadz itu bilang, mau nggak saya beritahu bagaimana harta itu bisa abadi dan menjadi punya kita sepenuhnya? Memang bisa, Ustadz. Bisa. Yang tidak abadi menjadi abadi adalah titipkan kepada Allah dalam bentuk wakaf atas nama orang-orang yang engkau cintai. Orang tua, diri kita, anak cucu kita, ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat. Itu dari yang sebelumnya tidak abadi menjadi abadi. Selama nilai kemanfaatannya berjalan terus. Makanya kalau menitipkan wakaf harus pada orang yang amanah. Yang jelas-jelas dijalankan. Bukan kita berwakaf di masjid, masjidnya nggak pernah muncul, nggak pernah ada orang yang kabur. Ada yang begitu juga. Artinya adalah ketahui orang yang amanah, yang benar-benar menjalankannya, ada aktivitas amal solehnya di sana, disitulah pahala mengalir. Dan itu sudah menjadi abadi bersama kita. Jadi kita akan diskusi setelah ini. Sekarang sudah jam 6.47. Kita diskusi dulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Masya Allah masih 153 bergabung pada hari Senin ya. Ada yang sudah Masya Allah sambil jalan, sambil di kereta dengerin. Sambil, ya Allah perjalankanlah orang-orang yang ada di sini berkah rezekinya sehat. Orang tuanya bahagia, mendapatkan karunia. Engkau berangkatkan ke Makkah Madinah sekeluarga abad terus menerus. Amin ya Rabbal Alamin. Ya silakan. Mungkin ada yang bertanya? Iya. Oh, saya langsung mohon maaf ya, biar ini efektif. Mas Hafid. Nah, Mas Hafid ini adalah peserta abadi. Masya Allah, tiap hari, tiap waktu. Bebaskan mic-nya Mas Hafid. Maaf ini saya langsung mengambil alih MC nih. Biar Halo cepat. Ustadz. Iya, ayo langsung Mas Hafid. Silahkan. Apa yang mau Assalamualaikum. ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Bertanya, Waalaikumsalam. Ustadz mungkin ini terkait salah satu naluri orang tua gitu yang dimana setiap kali saya pulang ke rumah itu, setiap kali saya balik lagi ke sini itu pasti dibekali makanan. Tapi Hmm, sedangkan keadaan di rumah itu saya tidak memungkinkan kayak pengen nolak tapi nggak bisa. Nolak tuh kenapa saya nolak? Karena ya keadaan di rumahnya tuh secara finansial tuh kayak ya miris itu. Nah, ketika kadang kenapa saya tidak bisa menolak tuh karena memang ada ucapan dari orang tua yang terkesan kayak masa? ada bahasa kurang lebih bahasanya gini. eh Misal kalau bahasanya, nah ini bawa ya, jangan sampai dibawa. Mama gak suka kalau kamu gak bawa ini. Tapi di sisi lain hati saya juga pengen nolak sebenarnya, tapi nggak bisa gitu. Mungkin Hmm, solusinya gimana, Ustaz? Bagusnya. baik. Baik, langsung saya jawab ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gini, semua orang tua itu seperti itu.
Dia lebih banyak ingin memberi daripada menerima. Dia lebih banyak ingin memberi daripada menerima. Meskipun dia sendiri juga kekurangan. Kan kita pernah dengar dan pernah merasakan ketika orang tua bilang, udah kamu makan dulu. Loh, mama nggak makan? Nggak, mama masih kenyang. Gitu. Udah, yuk ini. Bahkan saya merasa ya, ketika ibu saya dulu tuh ada pertemuan kumpulan, kalau bahasa Jawa itu kumpulan pertemuan. Itu makanannya nggak dimakan, dibawa pulang. Ingat anak-anaknya. Justru Mas Hafid, terima, nggak usah pakai basa-basi. Itu berkah dari orang tua, itu ridho. Mak, terima kasih ya, saya terima, saya seneng banget. Tapi di satu sisi, kita harus berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan membalas berlipat-lipat. Menjadikan itu berkah makanan itu. Dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita membalas orang tua ketika dia masih ada maupun ketika sudah tidak ada. Jadi Mas Hafid, itu semua orang tua memang begitu. Jadi sekarang coba rasakan ketika dia dengan wajah tulus gitu ya. Kadang-kadang mencari hutang ke sana kemari, anaknya mau pulang. Saya merasakan bagaimana ibu saya punya uang segitu-segitunya misalnya gitu kan. Ketika saya bawa anak-anak saya ke Pati gitu, dikeluarin tuh uang-uang untuk kasih uang saku. Padahal saya tahu beliau bisa jadi terbatas, namanya juga menerima pensiunan aja, kemudian dari anak-anaknya, tapi membelikan itu karena dia tahu saya suka kecap ya, kecap cap lele itu di Pati itu, dibelikan itu tanpa sepengetahuan saya, beli di warung. Coba bayangkan, orang tua memang seperti itu. Karena itu justru kita hari ini, yuk kuatkan tekad untuk menjadi anak soli dan soleha yang tanpa dia tahu banyak amal yang mengalir dari kita. Banyak pahala yang mengalir dari kita. Banyak harta yang kita titipkan atas nama mereka. Itulah yang buat mereka nanti terkaget-kaget. Kalau di dunia aja mereka kaget, nanti di akhirat lebih kaget lagi. Ya Allah, saya kan belum pernah membangun masjid. Kenapa saya dapat pahala dari masjid ini ya Allah? Anakmu yang bernama Habib menitipkan wakaf atas namamu. Masya Allah, kan begitu. Jadi itu Mas Habib. Intinya adalah, yuk kita benar-benar langsung praktek. Nah, yuk Mas Adit, siapa lagi nih? Oh, ada Bang Titan tuh. Kasih kesempatan, Mas Adit, Bang Titan. Bang Titan, Ustaz, Alhamdulillah. Ini peserta Ya, lama juga yang Alhamdulillah sering hadir ayo, di coba program-program Bang kita. Titan dikasih akses. Silakan Bang Titan, langsung di unmute. Ada Bang Titan? Boleh Bang Titan, Tadi langsung kelihatan. bertanya. Oh, Bang Titan. Oh, Siap. sudah. Silakan Bang Sudah, Titan. sudah. Ya, oke. Kasih Mas Adit. Oke, Assalamualaikum Ustadz Haris yang selalu berprestasi. Masya Allah, Bang Titan. Masya Allah. Kalau tahu thinking harus pakai prestasi dulu nih. Setengah skills kan. Ya gini, Ustadz Haris saya mau tanya kan, masyarakat tadi kan bicara artinya kalau kita kan sering doa, meng-cancel doa kita sendiri. Yakin nggak Ya, ya? Yakin nggak ya ya, kalau orang tua tuh tulus gitu loh gara cancelnya. ya, Tapi kalau saya kan suka kadang-kadang mimpi, saya kan suka tinggi ya, entah A itu B, C, kadang-kadang nggak pakai di luar logika. Tapi ya. ketemu orang tua yang logika banget gitu loh. Mana ada, Nah, mana mungkin, duit dari mana, aduh gimana. Akhirnya jadi bukan ya, 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 ya. saya cancel, akhirnya orang tua cancel, jadi kan serba salah gitu loh. Itu gimana Ya, ya? iya. Baik, saya beritahu. Saya beritahu. Artinya, kita belum mampu menciptakan persepsi pada orang tua bahwa kita pantas. Bisa jadi karena selama ini kita tidak menunjukkan kepantasan itu sendiri. Bisa jadi kita suka mengeluh atau menunjukkan ketidakmampuan kita, keterpurukan kita. Makanya saya punya rumus, beritakanlah berita bahagiamu pada orang tuamu. Karena orang Indonesia berdasarkan survei 85% memberitakan berita ketidaknyamanan kepada orang tua, namun mengcancel berita baik. Ketika anak sakit aja, nelpon orang tua, "Ma, doain. Anak saya sakit, doain, Ma. Anak lagi sakit." Ketika anak sehat, gak ngomong tuh ke orang tua. Ketika dapat gaji ke-13 tuh, gak ngomong sama mamanya, "Ma, alhamdulillah dapat gaji 13. Alhamdulillah sudah saya kirim, Ma ya. Nikmati, Ma." Tapi ketika kita misalnya sedang ada musibah mau di PHK, "Ma, doain, Ma, mau di PHK, Ma. Kerjaan susah," gitu.
Jadi Bang Titan, yang pertama adalah bangun persepsi dulu. Ciptakan persepsi kita pantas. Jadi kenapa orang tua bilang begitu? Kadang-kadang melihat kita itu halu. Halu. Makanya tunjukkan. Karena orang tua itu melihat bagaimana aksi kita. Cerita baik. Saya mempraktekkan itu. Ketika ada berita baik, pertama, orang tua itu tahu selain istri saya dan anak-anak saya. Saya kasih tahu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi orang tua itu ketika pas menerima telepon kita itu, jangan ada apa lagi nih, Titan nih. Jangan-jangan ada apa-apa lagi nih. Karena kalau setiap kita nelpon, berita nggak nyaman. Makanya setiap kalian nelpon, ada berita nggak nyaman apa lagi nih dari Titan. Tapi kalau kita senantiasa melakukan hal baik, cerita baik, dia Alhamdulillah Mak, Titan dapat promosi pekerjaan lagi atas doa Mama. Padahal doa mamanya mungkin belum berdoa gitu ya. Alhamdulillah Mak, anak yang kecil sudah masuk TK, hafalannya sudah banyak. Makasih ya Mak ya doanya. Gitu Bang Titan. Alhamdulillah Mak, istri saya dapat arisan. Ya, alhamdulillah bisa mencukupkan untuk biaya sekolah anak sama mama. Maaf ya, saya kirimin juga. Nah, gitu. Jadi ketika tiba-tiba Bang Titan bilang, "Ma, doain ya. Titan bisa umroh tahun ini." Mamanya pasti bilang, "Iya, Le, iya, Nak. Iya, kamu pantas. Wong selama ini mau sudah cukup kok." Gitu. Sehingga orang tua nggak mengcancel. Coba kalau kita suka ngeluh, suka menunjukkan iba, sudah menunjukkan tidak ini, yang namanya orang tua malahan ketika kita datang ke rumahnya, ada apa lagi nih? Ketika silaturahmi ke kakak, ada apa lagi nih si di hati nih? Nah, tapi kalau kita datang membawa oleh-oleh, membawa kabar bahagia, tuh baru mamanya bilang, Tan, udah cukup Tan, udah cukup, udah cukup. Enggak mah, Titan sudah cukup, sudah. Enggak, mama enggak enak. Enakin aja mah. Gitu Bang Titan. Jadi jangan sampai kita justru menjadi bagian dari orang yang persepsi orang tua itu gagal gitu ya. Jadi Masya Allah, terima kasih nih. Makasih Bang Titan. Semangat Bang Titan. Makasih Ustaz Haris. Oke, makasih Ustaz Haris ya. Ya, makasih Semakin sama-sama. berprestasi ya. Ya, Semakin Insya Allah, berprestasi. amin. Ya. Amin. Ya, ini Bang Titan ya. Sekarang sudah jam 6.57. Udah lebih nih. Masya Allah. Sekali lagi, sebelum kita berpisah, satu kata kunci. Perbesar kapasitas. Sehat itu bukan karena tidak adanya sakit, tapi karena tubuh kita bisa menampung sakit itu dan tidak terasa karena garam segenggam tidak terasa asin kalau di sebuah danau. Dan kaya itu bukan sekedar bagaimana kita mengumpulkan uang, tapi bagaimana memberikan kemanfaatan yang banyak untuk diri kita, keluarga, orang tua kita, dan umat. Selamat menjadi bagian dari orang yang berkelimpahan. Praktekkan teknik yang tadi saya berikan. Allah memberkahi. Allah insya Allah atas izinnya menjadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang sehat, kaya berkelimpahan, dan mulia insya Allah bersama dengan ridho orang tua. Saya Risa Majaya bersyukur, berterima kasih. Saya kembalikan kepada Kang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, ridallah, firida walidain. Bahwa kita bisa meraih keajaiban rezeki yang sehat, kaya raya bersama ridho orang tua. Semoga siapapun kita, dimanapun kita berada, bakti kita kepada kedua orang tua akan terus dilakukan. Dan insya Allah Allah hadirkan keridoannya sehingga urusan dunia dan akhirat kita Allah berkahi dan bahagiakan insya Allah bahagia dan mulia. Terima kasih Ustadz Aris untuk kebersamaan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali Ustadz di hari Jumat. Insya Allah Ya, bersama sosok guru kita semua ya. Beliau inspirator, sukses mulia. Insya Allah bersama Babeh Jamil Azaini dengan tema yang sangat menarik yaitu jalur-jalur berbakti, mendesain habit dan mindset untuk total berbakti 100% kepada orang tua. Beliau sosok inspirator, sukses mulia, seorang trainer dan motivator nasional,
founder dari Kubik Leadership yang telah lebih dari 2 dekade mendampingi ribuan profesional dan komunitas dalam pengembangan diri, kepemimpinan, serta manajemen produktivitas. Pastikan untuk hadir, ya, mengagendakan di hari Jumat kita bertemu kembali di program Ortoku Surgaku. Sebelum kita semua berpisah, mohon berkenan untuk mendokumentasikan kebersamaan pada pagi hari ini. Boleh rekan-rekan yang masih bergabung ada 137 orang, dibuka kameranya, pastikan juga kondusif ya, tertutup auratnya, kita dokumentasikan. Insya Allah ini ada 6 slide ya. Boleh, Alhamdulillah sudah nampak wajah-wajah yang Masya Allah yang sudah menerima banyak ya cahaya ilmu dari guru kita Ustadz Aris. Baik izin Ustadz semuanya berikan senyuman terbaiknya ya, senyuman terindahnya ya Masya Allah. Izin menghitung boleh dibantu dokumentasikan tim operator multimedia. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Slide dua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga, lima. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Boleh berikan senyuman terbaiknya ya. Boleh kasih jempol juga biasa nih. Gaya Ustadz Aris. Ya, mantap. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda, abang kakak, sahabat semua. Wabil khusus Ustadz Aris Ahmad Jaya. Masya Allah, hari ini spesial, full sesi bersama Ustadz Aris. Insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat. Dan tentunya sebagai informasi bagi peserta yang hadir, kita sediakan presensi ya untuk kehadiran. Karena kita akan mengukur siapa saja yang istiqomah, ya, konsisten hadir, dan akan ada piagam penghargaan atau sertifikat untuk peserta yang aktif hadir konsisten. Dan insya Allah sebagai bagian dari perjalanan ini Ortoku Surgaku juga menghadirkan beberapa ikhtiar lanjutan. Di antaranya akan ada e-course Ortoku Surgaku bagi yang ingin menempuh perjalanan ini lebih terstruktur dan mendalam. Juga sebagai ikhtiar besar, tadi sudah disampaikan, insya Allah kita sedang berikhtiar untuk pembangunan pesantren Tahfidz Kampung Ekopreneur. Sebuah amal jariah yang insya Allah pahalanya terus mengalir sebagai bagian dari bakti kita kepada orang tua dan juga sebagai bukti bahwa kita peduli terhadap generasi setelah kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz semuanya. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita sama-sama berdoa. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita cukupkan dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.